Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adetri Muharib Sastregar dengan NIM 230306040 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kita masuk ke topografi organ dalam. Nah, pada sistem sirkulasi di situ ada jantung, pada sistem respirasi di situ ada laring, ada sring, ada trakea, ada bronkus, dan ada pulmo. Di sistem digestori di situ ada esofagus, ada crop atau tembolok, ada proventriculus, ada gizzard, ada intestinum tenu. Intestinum tenu itu terbagi dari duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu ada intestinum crassum, di situ ada seka, ada rectum, dan juga ada kloaka. Lalu masuk ke glandula digestori, di situ ada hati, ada kantong empedu atau vesica velea, lalu ada juga pankreas. Nah, untuk foto organ yang ada cairan kuning di gambar sebelah kanan atas itu adalah sistem gambar organ dari sistem reproduksi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di video-video selanjutnya. Oke, kita masuk ke anatomi bulu. Menurut susunannya, bulu unggas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada plumae. Nah, bagian-bagian plumae itu ini ada kalamus. Kalamus itu pangkal bulu yang menancap pada kulit. Yang kedua ini ada racis. Racis ini tiang bulu. Yang ketiga ada vexillum. Itu adalah bendera bulu. Nah, untuk bulu yang jenis kedua ini ada plumule. Nah, bulu jenis ketiga itu ada juga filoplumae. Namun pada unggas kami kali ini tidak dapat kami temukan. Oke, kita masuk kepada sistem nervosum atau otak. Nah, saya tidak dapat menampilkan organnya secara live karena organ tersebut pecah saat kami membedahnya. Nah, bagian-bagian otak terdiri dari yang pertama ada cerebrum. Cerebrum itu berfungsi untuk mengatur aktivitas sadar pada tubuh. Cerebrum terdiri dari hemisfer cerebri dan lobus olfactoris. Lalu yang kedua itu ada cerebellum. Cerebellum itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini berfungsi sebagai pengatur aktivitas-aktivitas tak sadar seperti kebutuhan oksigen, aliran darah, dan mengatur fungsi dari jantung dan paru-paru. Lalu yang keempat itu ada medulla spinalis. Nah, medulla spinalis ini berfungsi mengantarkan rangsangan dari otak ke otot dan organ-organ lainnya. Oke, kita masuk kepada sistem digestori. Nah, yang pertama itu ada di rostrum. Nah, rostrum yang bagian atas ini menambah masila, yang di bawah ini adalah mandibula. Lalu setelah dari rostrum ini masuk ke esofagus. Nah, esofagus ini terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju sistem pencernaan selanjutnya. Setelah dari esofagus, di sini ada crop atau tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Nah, pada tembolok ini juga makanan tercampur dengan getah tembolok. Setelah dari tembolok, makanan masuk menuju proventriculus. Nah, pada proventriculus ini terjadi pencernaan secara enzimasi. Setelah dari proventriculus, masuklah makanan ke gizzard atau ventriculus. Nah, di gizzard ini terjadi penghancuran makanan oleh batu-batu kecil atau disebut juga grit. Setelah dari gizzard, makanan masuk ke intestinum tenu. Nah, intestinum tenu ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum. Nah, di lipatan duodenum ini ada pankreas. Setelah dari duodenum, makanan masuk ke jejunum. Setelah dari jejunum, makanan masuk ke ileum. Nah, setelah dari intestinum tenu, makanan masuk ke
intestinum crassum. Nah, yang pertama ini adalah seka. Seka ini berfungsi sebagai tempat pencernaan karbohidrat dan protein dan juga pengabsorpsian air, dan sebagai juga pembatas antara intestinum tenue dan juga intestinum crassum. Nah, ini ada rektum. Rektum ini adalah tempat penyimpanan feses sementara. Di rektum ini terjadi perubahan pembusukan dari makanan menuju feses. Dan selanjutnya ada kloaka. Kloaka ini adalah saluran terakhir atau tujuan dari seluruh saluran pencernaan ini. Kenapa disebut kloaka? Karena adanya pertemuan 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan saluran sekresi. Oke, kita masuk ke sistem glandula digestori atau pencernaan tambahan. Nah, pada sistem ini ada 3 organ. Yang pertama itu ada hati. Hati terdiri dari 2 lobus. Yang pertama lobus dexter yang besar, lalu lobus sinister yang lebih kecil. Nah, fungsi utama hati ini adalah untuk penghasil cairan empedu. Fungsi hati yang lain sebagai pemetabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan ada juga satu lagi sebagai penghancur asam urat. Lalu yang organ kedua ada kantong empedu. Nah, kantong empedu ini berfungsi untuk mempercepat kerja enzim lipase pankreas sebagai pengemulsi lemak dan juga penyerapan lemak. Lalu yang ketiga ada pankreas. Pankreas itu terletak di lipatan duodenum. Fungsi pankreas ini adalah sebagai kelenjar endokrin dan juga eksokrin. Oke, kita masuk ke enzim pada proses pencernaan. Nah, yang pertama itu ada enzim amilase yang terdapat pada paruh atau di kelenjar saliva. Enzim amilase ini berfungsi untuk merubah pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Lalu pada proventriculus atau gizzard terdapat enzim pepsin yang berfungsi untuk merubah protein menjadi asam amino. Dan juga terdapat enzim lipase yang berfungsi untuk merubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, di usus halus atau duodenum terdapat enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim koalgenase. Enzim tripsin ini berfungsi untuk merubah protein menjadi asam amino untuk diserap oleh tubuh. Lalu enzim koalgenase berfungsi untuk memecah ikatan polipeptida dari kolagen saat protein belum terdenaturalisasi. Lalu pada usus besar atau jejunum terdapat enzim maltase yang berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Oke, kita masuk ke sistem sirkulasi. Nah, pada sistem sirkulasi ini ada beberapa organ. Yang pertama itu ada jantung. Nah, di jantung ini yang di bawah ini ada jantung, yang di atas ini adalah aorta yang membawa darah menuju jantung. Nah, pada jantung ini ada 4 bagian. Yang pertama ada atrium dexter, lalu atrium sinister, lalu ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, pada jantung ini ada pembuluh darah arteri atau pembuluh darah besar yang membawa darah yang berisikan oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh. Nah, seluruh pembuluh darah arteri ini membawa oksigen kecuali arteri pulmonalis karena dia membawa karbon dioksida menuju paru-paru. Lalu ada pembuluh balik yaitu pembuluh vena. Pembuluh vena ini membawa darah penuh dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung, terkecuali vena pulmonalis yang membawa darah berisikan oksigen dari paru-paru menuju jantung. Nah, berikut ini adalah skema gambar dari siklus peredaran darah. Nah, yang berwarna biru itu dia adalah skema yang membawa darah yang berisikan oksigen. Yang merah itu adalah skema yang membawa darah berisikan karbon dioksida. Oke, kita masuk ke sistem respirasi atau sistem pernapasan. Nah, menurut bagian-bagiannya ada beberapa bagian sistem pernapasan pada unggas. Yang pertama itu ada nares. Ini lubang hidung pada unggas yang berfungsi untuk mengambil udara. Lalu yang kedua ada laring. Dia pangkal atas dari trakea.
Lalu ada sering di bagian bawah trakea sedikit, dia berfungsi untuk mengeluarkan suara. Lalu ada trakea ini yang berbentuk seperti selang AC. Lalu ada bronkus, percabangan dari trakea menuju paru-paru. Yang selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Lalu ada juga air sac atau kantong udara yang berfungsi untuk menstabilkan volume udara saat unggas tersebut terbang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.